Dalam video ini saya akan paparkan ya bagaimana kita membangun tim sales ya, bagaimana kita membangun the sales team ya. Karena menurut saya Anda mau bisnis apapun, produk apapun, bukan hanya Anda bisa mentraining the sales team, tapi you need to build the sales team. You need to build the team of sales ya. Karena bisnis apapun kalau Anda mau meningkat ya, mau scale up, mau membesar dan sebagainya, yang kita butuhkan adalah numbers of sales team. Orang-orang yang bisa jualan. Kalau Anda punya properti ya, Anda developer, Anda punya agent, sales agent yang begitu banyak. Nah, bagaimana Anda build mereka menjadi sales yang sukses, menjadi sales yang bisa closing lebih banyak. Anda punya insurance, Anda punya business insurance. Pastinya Anda rekrut orang-orang sales yang bisa jualan. Anda rekrut closers yang bisa jualan. Bisnis B2B, Anda mesti rekrut orang sales yang jago jualan, ya kan? Mau Anda punya bisnis skincare, Anda juga mesti punya tim sales yang jago jualan. Ada distribusi, pasti punya tim sales yang jago jualan. Anda punya bisnis MLM, again, you have to have a closers atau sales team yang jago jualan, kan gitu. Nah, jadi dalam video ini saya akan paparkan ya, bagaimana bukan hanya Anda train the sales teams, but you build the sales team sehingga percepatan bisnis Anda bisa semakin lebih cepat, dan percepatan bisnis Anda bisa, mungkin scale-nya bisa lebih cepat lagi because you build the sales team. Video ini mungkin agak panjang, tapi Anda bisa pause, Anda bisa catat, dan ini tujuannya supaya Anda mengerti ya sistem, bagian dari sistem untuk membentukan atau nge-build atau ngebangun team of sales atau team of closers ya. Nah, pengalaman saya pernah gabung di satu perusahaan network marketing, dan di situ saya involve sebagai team leader, dan juga saya posisinya cukup tinggi. Nah, di awal-awal pada saat saya masuk, saya bingung, ini perusahaan apa sih gitu kan. Mereka actually jualan matras ya, jualan matras ion negatif. Jadi intinya adalah the quality of sleep. Why people focus on sleeping ya, because the quality of sleep determines the quality of life, the quality of work, the quality of thinking, the quality of stamina of the people. Jadi angle-nya di sana, dan people biasanya orang sibuk, orang sangat punya banyak aktivitas, they tend to lose the time of sleeping. Nah, angle di situ. Jadi saat itu saya ikut satu acara ya, di situ ada satu leader yang dia bilang, oke, seberapa penting kualitas tidur Anda. Nah, di situ dia mulai membangun tim. They don't recruit sales, but they build sales with the entrepreneur mindset. Jadi yang pertama yang mereka lakukan adalah, pertama Anda tahu untuk bisa mendapatkan percepatan income, you need to be involved in the business. Ya, kalau bekerja mungkin flat ya, tapi nothing wrong kalau Anda memang profesional, tapi kalau punya bisnis, income Anda bisa naik asal dengan sistem dan model bisnis yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mesti di industri yang memang in demand. Industri yang memang secara demand, secara kebutuhan itu sangat meningkat. Ya, kalau kita bicara industri kesehatan, itu kan nggak pernah ada matinya. Karena semua orang mau sehat. Maka kita di industri yang tepat. Nah, pada saat itu saya masuk dan bergabung sebagai calon dari partner ataupun calon dari tim perusahaan ini. Saya melihat ada dua hal yang penting. Satu adalah kita masuknya bukan direkrut sebagai seorang sales, tapi sebagai seorang partner bisnis. Jadi mindset bisnisnya disampaikan. Jadi resiko bisnis apa? Ya, kalau resiko bisnis itu misalnya dengan modal yang besar, ya tidak ada bukti, tidak ada satu hasil yang bisa dilihat, nah itu berarti resiko. Ya, kita cuma coba-coba, kita melihat orang lain bisa kita coba, itu resiko. Tapi kalau bisnis punya satu proof, punya satu testimoni yang jelas, bahkan sudah diuji, sudah dicoba, produknya bagus, itu kan berarti ada proven hasil kan. Nah, itu udah menurunkan resiko. Tadi jangan sampai kalau kita punya bisnis, ambil bisnis yang resikonya tinggi. Ya, ibaratnya kalau ada dua menara, ada dua tower, ya, Anda dua tower itu tingginya, satu tower tingginya 20 meter. Nah, Anda bayangkan ada di satu tower, mau loncat ke tower yang lain. Ya, jaraknya sekitar, ya, mungkin 1 meter. Tapi ketinggian ke bawah itu 20 meter. Anda berani loncat nggak? Nah, atau Anda ada satu bangunan, tingginya nggak sampai 20 meter, tingginya cuma 1 meter aja, ya. Anda dari tower 1 ke tower 2, jaraknya cuma 1 meter, Anda loncat. Mana yang lebih berani Anda loncat? Yang tower tinggi 20 meter atau yang tingginya cuma
1 meter terus Anda loncat. Mana? Kalau Anda ada pilihan bisnis, yang mana yang Anda ambil? Tentu yang resiko paling rendah. Itu satu. Ya, itu the mindset. Setelah itu adalah fokus kepada bagaimana health industry ini, terutama kualitas sleep ini, itu penting banget buat orang-orang sibuk. Jadi produk ini pastinya banyak dinikmati. Dan dia bikin sebuah mindset bahwa, sebuah persepsi bahwa ini investment, bukan cost, bukan biaya. Jadi kalau Anda beli ini, ya Anda invest untuk kesehatan Anda sendiri. Anda kan nggak mau nanti usia 70 ke atas, atau mungkin 60 ke atas sudah sakit-sakit badan, mungkin udah banyak sakit dan sebagainya. Anda kan nggak mau seperti itu. Itu kan biaya jauh lebih besar. Jadi kesehatan adalah investasi, bukan biaya. Nah, jadi ada 2 metafor di awal pada saat masuk sebagai tim. Ini waktu awal banget nih, waktu nge-build ataupun mau merekrut orang-orang sales yang jadi entrepreneur mindset-nya. Itu 2 hal. Ya, jadi business mindset dan juga health mindset. Nah, itu bagian pertama tuh, build the sales team. Jadi itu build sales team itu, jadi basically di awal itu kita, kalau konteksnya di dalam bisnis Anda, ya, berarti di awal itu kita mesti ngebangun mindset yang tepat. Anda gabung ke perusahaan kami bukan hanya bekerja sebagai sales, tapi Anda gabung ke perusahaan kami, you are also our partner. Therefore, you can build your income, ya, dan perusahaan harusnya meng-create sebuah sistem, skema, insentif, bonus, dan sebagainya, sehingga mereka bisa mendapatkan percepatan income. Kalau Anda punya property, Anda Anda developer, Anda punya property agent, bagaimana sistem atau sistem insentif dan bonus di perusahaan Anda itu bisa me-attract orang-orang sales agent, sehingga mereka bekerja dengan lebih maksimal lagi, karena percepatannya dan juga sistemnya itu membuat mereka lebih cepat. Nah, itu penting. Jadi masalahnya mereka bukan kekurangan leads, bukan kekurangan listing, tapi bagaimana sistem skema insentifnya lebih cepat. Ya, itu satu kan. Kedua, ada mindset-nya. Jadi mereka gabung bukan sebagai karyawan ataupun cuma sebagai sales property, tapi sebagai partner bisnis. Nah, itu kan mindset-nya beda. Ya, ada beberapa perusahaan insurance yang juga sudah membrainwash ya para sales teamnya untuk menjadi sales partner atau business partner gitu kan, membangun bisnis. Nah, membangun bisnis harus jelas ya. Kita bukan bangun sales team, membangun sales entrepreneur mindset ya. Tadi dengan 2 metafora. Satu adalah analogi bisnis yang resikonya tinggi, kedua adalah industri yang tepat di health industry. Nah, lalu setelah kita build sales team, yang pertama, lalu kita harus train sales teamnya, Nah, bagaimana kita bisa men-training sales teamnya? Ya, ada beberapa langkah. Ini pengalaman saya memberikan training, ya, training itu berkala terus-terusan. Ya, kita tidak bisa stop cuma 1 kali, 2 kali, terus-terusan. Ya, never stop. Apalagi kalau kita lihat customer makin berubah, customer makin pintar, customer makin banyak hal-hal yang mereka pelajari. Nah, orang-orang salesnya kalau tidak dilatih untuk bagaimana cara jawab, bagaimana cara menanyakan kebutuhannya, bagaimana cari needs-nya, bagaimana bangun relation, itu sebenarnya itu mereka tidak akan mampu untuk bisa closing. Nah, itu bahaya. Apapun bisnis Anda, seberapa bagus bisnis Anda, ataupun industri yang paling bagus pun, kalau Anda tidak men-training secara simultaneous, secara terus-terusan, Anda pasti akan ketinggalan. Ya, jadi itu satu. Kedua adalah seberapa Anda bisa garansi, ataupun seberapa Anda bisa yakin bahwa sales team Anda itu akan tetap stay di perusahaan Anda tanpa mereka resign cari perusahaan lain. Nah, kalau Anda nggak punya sistem untuk training the sales team, bagaimana Anda bisa punya kekuatan untuk bisa meningkatkan penjualan Anda? Saya waktu itu ikut 2 hari, ya, 2 hari leadership and sales training. Itu dari mindset, ya, mindset seorang entrepreneur sukses itu bagaimana, dari mulai berpakaian, berpenampilan, bahasa, communication skill, mental block, ya, psychological things yang kita mesti ngerti, NLP, itu semua kita di training, ya, mindset, cara kita berkomunikasi, cara kita berpenampilan, how we actually see the world, bagaimana kita bisa melihat dunia itu yang kita lebih confident, kita mental block kita dibuang, kita bisa tahu bagaimana orang-orang sukses itu punya goal yang jelas, kita tulis goal, banyak di dalam training itu, ya, yang ya boleh dibilang, orang bilang, ya di brainwash, bukan di brainwash kalau menurut saya. Itu orang bertransformasi. Saya waktu itu sebagai student, ya itu saya bertransformasi banget. Dulu saya orangnya yang sangat nggak confident, ketemu orang malu, saya takut, banyak fear, nggak pede, ya nggak bisa ngomong di depan umum. Wah, banyak deh ketakutan-ketakutan dan sebagainya. Itu
ditransformasi dalam 2 hari training. Nah, training itu yang benar-benar melatih mindset kita, mental block kita, membuang semua mental block. Ya, sehingga kita jadi lebih confident, lebih berani untuk maju, untuk tidak takut dan persistence. Ya, ditolak, it's okay. Waktu itu, ya saat itu, mungkin 200 tahun yang lalu, udah lama. Saya ketemu orang nggak dikenal pun, main ketemu aja langsung bisa ngomong dan ajak itu dan closing. Bayangin, itu karena 2 hari training luar biasa. 2 hari loh. Ya, nah 2 hari itu nggak cuma sekali, nggak cuma saat itu aja. Kita berkali-kali. Kita ada leader yang terus memberikan training dan masukan-masukan yang benar. Nah, saya lihat banyak juga perusahaan-perusahaan insurance, properti yang melakukan training secara berkala. Cuman, apakah training yang diberikan itu memang tepat sasaran apa enggak? Saya sering bawa prospek, datang ke perusahaannya, saya bawa prospek ya. Setelah saya bawa prospek, saya mendapatkan satu reward karena saya membawa prospek terbanyak. Peringkat tertinggi, top 3. Tapi, ya, jangan senang dulu, tapi saya di klasemen di halaman berikutnya atau di klasemen berikutnya saya paling bawah, top 3 juga untuk closing. Nggak bisa closing. Prospek bawa paling banyak, tapi saya nggak bisa closing. Nah, jadi problem buat saya. Nah, saya belajar, saya ikut training, saya ikut gimana role play, kita dikasih feedback, masukan sana, masukan sini dari leader-leader saya, dikasih masukan, kasih masukan, ya. Terus ditanya harus bisa jawab dalam 1 menit, tanya jawab bisa 1 menit, tanya. Jadi ada sistem trainingnya. Role play itu gini. Jadi kita bahas satu skrip, kita bahas, lalu ditanya gantian, terus dia kasih pertanyaan, saya harus jawab dalam waktu 2 menit, harus bisa jawab, nggak bisa begitu. Jadi benar-benar di training, ya di drill gitu loh. Jadi dalam 2 menit bisa jawab, 2 menit bisa jawab. Nah, itu per percakapan. Per objection, bayangin objection. Saya pikir-pikir dulu. Saya ngobrol sama istri. Saya begini, itu setiap itu ditanya lagi, tanya lagi. Sehingga saya di drill sama leader saya. Nah, leader saya itu secara dia seorang coach ya basically. Nah, saya belajar dari dia. Dia sebenarnya closingnya nggak bagus-bagus amat. Ya, dia biasa closingnya. Nah, saya dilatih oleh orang ini yang closingnya biasa, tapi dia bisa mengcoach. Sehingga walaupun dia closingnya biasa aja, saya bisa lebih tinggi closing rate-nya, conversion rate-nya. Waktu itu saya bisa ketemu bawa 7 orang, ya 5 closing. Dia bawa 7 orang, paling 1. Jadi dia nggak lebih hebat ya. Saya bukan bilang hebat ya. Saya berusaha, kita sama-sama hebat. Tapi basically saya saya lebih tinggi lah secara conversion rate-nya. Nah, seperti saya ingat Phil Jackson. Phil Jackson adalah coach dari Michael Jordan. Nah, Phil Jackson main basketnya itu jauh banget di bawah Michael Jordan, tapi dia bisa meng-coach Michael Jordan sehingga permainannya keren banget. Nah, itu analoginya. Jadi, saya di situ belajar. Jadi, itu bagian dari sales training. Jadi, sales training itu adalah bagi 2 ya. Jadi, sales training secara grup, ya. Tadi ada 2 hari, lalu ada group training. Jadi, leader, ada beberapa sales team, grup ya. Kita bahas case to case. Ada juga one-on-one training. Nah, one-on-one itu saya langsung ada coach langsung yang benar-benar bantu saya. Dia tahu karakter saya, tahu kelemahan saya. Walaupun waktu itu saya udah belajar tentang bagaimana membuang mental block, bagaimana lebih confident, tapi tetap aja sometimes ketemu customer yang kayaknya lebih profesional, lebih senior, saya ada aja fear-nya. Nah, itu saya belajar dari coach saya itu. Gimana cara membawakannya, bagaimana cara ada 3 pilar yang dia sebut 3 pilar pitch itu ya, yang saya pelajari. 1 ya, if the prospect want to buy from you, pertama, do they know you? Apakah mereka mengenal kamu? Jadi waktu itu saya bawa orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang dekat sama saya, orang-orang yang tahu saya. Ya, bayangkan kalau customer nggak tahu Anda, they don't know you, apakah mereka akan beli sama Anda? Enggak kan? Jadi pertama, 3 pilar. First, the prospect must know you, mesti mengenal Anda. Siapa Anda? Seberapa Anda dekat dengan dia? Bagaimana Anda chemistry-nya? Know you. Yang kedua, seberapa mereka trust you. Seberapa mereka trust you. Jadi know you, trust you. Jadi kalau mereka tahu aja, kenal aja, tapi mereka nggak percaya sama omongan Anda, nggak percaya sama apa yang Anda sampaikan, nggak percaya bahwa Anda tuh orang sukses juga, yang mengajak mereka supaya lebih sukses, bangun bisnis lebih sukses. Mereka nggak percaya. Mereka percaya omongan orang lain, mereka percaya teman-temannya, mereka skeptis. Ya percuma.
Jadi, yang pertama, do they know you? Yang kedua, do they trust you? Yang ketiga, kalau mereka know you, mereka trust you, mereka will follow you. Apapun yang Anda sampaikan, apapun yang Anda sarankan, they will follow. Oke deh, saya ambil produknya. Oke deh, saya ambil barangnya. Nah, itu waktu melakukan sales training, ya, ini tidak mudah. Karena one on one itu, ya bayangkan gini ya. Jadi saya bawa prospek, ya. Lalu saya bawa prospek tuh saya bawa leader yang kasih tahu caranya, saya cuma angguk-angguk, iya. Setelah deal close, baru saya ditanya sama coachnya, gimana? Apa yang kamu dapat? Begini. Lalu kan direkam percakapannya. Ya, setelah direkam untuk keperluan training ya. Lihat poin-poin apa yang saya bahas. Bukan cuma poin, bukan cuma cerita, tapi perhatikan tone-nya saya. Kenapa di sini saya ada penekanan? Kenapa di sini saya melemah? Kenapa di sini saya ketawa? Itu saya pelajari. Jadi saya dengerin lagi tuh. Zaman itu masih pakai kaset. Dengerin lagi. Nah, lalu setelah itu saya praktekkan. Nah, kali ini si coach saya 50%, saya 50%. Saya bawa prospek, dia menjelaskan 50%, saya menjelaskan 50%. Dibagi. Kamu menjelaskan apa, dia menjelaskan apa. Jadi, ada pembagian. Oke, kamu bagian menjelaskan gali kebutuhannya, gali pain-nya. Ingat, closing itu bukan, kamu cuma gini. Dia bilang gini, saya masih ingat banget. Closing itu, ya, supaya kamu bisa closing, fokus kamu bukan ke produknya. Ngomong produk cuma 10%. Hah? Yes. Ngomong produk cuma 10%. Tapi mengerti tentang customer, mengerti tentang tipe mereka, mengerti tentang karakter mereka, itu 90%. Nah, kalau kamu mengerti mereka, mengerti pain-nya, mengerti apa yang mereka keluhkan, mengerti apa yang mereka merasa nggak nyaman, nah disitulah kamu buat satu jembatan. Iya, saya tuh suka tidurnya nggak bener, malam suka bangun, kondisi saya juga suka lemah, suka capek, cepet capek, dan sebagainya. Nah, di situ kamu masuk. Jadi produk kita jadi bridge, jembatan antara yang mereka alami kesakitan itu sama hasilnya. Nah, dengan ada ini kan jadi dapat solusi. Nah, itu. Jadi closing itu about how you understand the prospect, behavior, belief, value, karakter, ya, bukan cuma produk. Nah, di situ saya belajar. Itu sales training, ya. Jadi tadi yang pertama kita bahas how to build, bagaimana Anda perusahaan ini membangun atau merekrut saya sebagai bukan hanya sebagai sales, tapi sebagai sales dengan mindset entrepreneur. Ya, kedua, melatih saya bagaimana you are a closer, you are truly closer. Ini kalau saya lihat ada sales itu cuma jualan produk aja, tapi closers dia itu mindsetnya saya tidak, kalau saya itu intinya saya tidak jualan basically. Saya mindsetnya saya bantu orang ini. Saya mindsetnya saya ngerti Anda, ngerti karakternya, saya ngerti apa yang Anda rasakan, saya ngerti pain-nya. Nah, saya kasih solusi, saya kasih ada saran. Nah, jadi dia memang closer. Ya, itu. Jadi itu sales training. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, leads generation. Ya, leads generation begini. Jadi, ya Anda sebagai bisnis atau Anda mau di bisnis apapun, Anda harus bisa punya sistem untuk men-create ya atau men-generate leads. Apa itu leads? Leads adalah orang-orang atau prospek, ya kita mesti bedakan yang namanya prospek dan suspek by the way. Suspek orang yang bukan targetnya kita, tapi prospek adalah dia punya potensi atau mungkin circle-nya punya potensi untuk beli produk kita. Jadi leads generation, leads adalah orang-orang yang berpotensi ya mau membeli atau bisa membeli produk kita atau service kita ya, dan karena mereka punya potensi itu dan mereka lihat iklan kita atau lihat satu awareness di sosial media, mereka engage ya. Engage itu artinya mereka menghubungi Anda, nanya. Nah, ya zaman waktu itu saya cold calling loh, bayangin. Jadi waktu zaman itu leads generation-nya beneran cold calling. Jadi waktu itu saya datang ke satu rumah makan, ke kafe, orang yang nggak dikenal, saya langsung datengin, Pak, nama saya Hendra, Pak, saya kenalin, Pak, nama saya ini kartu nama saya bantu orang untuk bisa semakin sehat dan lebih produktif. Apakah Bapak mau gabung sama saya melihat opportunity bisnis yang di sana? Langsung sama orang yang nggak dikenal, pada saat dia lagi makan, lagi minum kopi, itu bener-bener cold calling. Atau waktu zaman itu kita buku kuning tuh diteleponin tuh, orang-orang yang nggak kenal saya teleponin. Itu zaman itu lead generation. Ya, zaman sekarang lead generation nggak seperti itu. Zaman sekarang kita bisa bikin konten.
konten di mana, di mana, di mana. Lah, gara-gara konten itu orang tertarik, orang engage, orang telepon Anda. Itu kan lead generation. Nah, lead generation ya, ini juga sistem. Nah, ada bisnis yang penjualannya drop ya, atau mungkin bisnis yang ngedrop banget salesnya dan sebagainya. Bisa jadi lead generation sistemnya itu tidak efektif. Ya. Nah, waktu itu saya sampaikan kepada Anda ya, Anda mungkin ambil konteksnya, lead generation itu penting sekali. Jadi waktu itu ya, itu saya undang orang yang nggak dikenal, bahkan cold calling saat itu ya, saya ajak ke kantor saya, kantor kita lah, kita karena ramai-ramai, ajak ke kantor kita. Di situ ada presentasi. Jadi mereka datang for free. Saya bilang ada business opportunity, maybe you see, zaman itu ya, ada business opportunity ya. Kalau Anda suka, that's good. Kalau nggak pun nggak apa-apa. It's up to you, totally up to you. Kalau you see as an opportunity, kita bisa ngobrol. Tapi if you don't see as an opportunity, it's a waste of time. You can just go back. So nothing to lose. Datanglah orang, datang ke presentation. Setelah datang ke presentation, di situ ada leadernya saya, ada presiden direkturnya sambil menyampaikan perusahaannya, menyampaikan tentang kenapa kita ada di sini gitu kan. Nah, terus kita sampaikan tentang produk, ya kenapa produk kita di bidang health, kenapa produk kita begitu bagus, ada bukti-bukti dan sebagainya. Nah, di situ orang dibuka pikirannya tentang product knowledge, company knowledge, dan siapa kita, ya dan bukti-bukti apa. Nah, dari situ ya orang jadi terbuka, oh iya benar juga, secara produk bagus, secara perusahaan oke, dan ini sudah terbukti. Nah, setelah selesai presentasi, mereka ada semacam coffee session, ngobrol-ngobrol lah dengan para leaders, dengan para, ya kita-kita. Nah, by the way, kita udah di training, tadi ingat ya, sudah di training. Nah, di situ orang dikenalkan tentang produk, ada demo, dan sebagainya. Itu lead generation. Ya, nah lead generation saat itu juga kita kasih coba ya, orang boleh coba langsung, kita bisa cek barangnya dan sebagainya, bisa gitu. Nah, zaman sekarang namanya lead magnet ya. Lead magnet ada 3. Yang pertama, bisa kasih pelayanan gratis. Iya Pak, kita kasih pelayanan gratis Pak, kita datengin ke sana, kita kasih free instalasi ya, untuk 1 kali coba kasih. Kita kasih pelayanan home delivery ya, untuk kasih pelayanan secara 1 kali gratis. Boleh. Itu secara pelayanan, free service. Oke? Atau juga bisa secara physical product. Pak, kita kasih sampel ini gratis. Kalau Bapak belum coba nggak apa-apa, tapi kita kasih sampelnya gratis. Ada beberapa produk service atau di aplikasi yang dikasih 14 hari gratis coba atau 30 hari gratis coba. Kalau Anda suka, Anda bisa continue untuk bulanan, bayar secara bulanan, atau kalau nggak suka cancel membership aja. It's okay, nothing to lose. Itu physical product. Ada juga informasi. Kita kasih informasi, kita kasih data, kasih juga beberapa simulasi dan sebagainya, sehingga orang tahu, oh begini dia. Nah, itu namanya lead magnet. Jadi lead generation itu bagaimana orang-orang yang belum tahu, mungkin masih belum aware tentang perusahaan Anda, ada satu sistem lead generation yang ditempatkan atau diberikan ya, untuk orang jadi, oh ini ya. Jadi sistemnya bisa langsung Anda iklankan produknya ya, langsung ditembak ke orang-orang yang menjadi target customer Anda, atau pakai lead magnet. Ya, ada 3 tadi, pakai pelayanan, service, ya, home service, atau Anda turun langsung kasih free demo gitu kan, atau bisa pakai physical product, atau juga bisa pakai informasi. Ya, itu lead magnet. Jadi saat itu begitu, lead generation. Nah, ternyata dengan sistem itu ya, banyak yang datang ke kantor kita. Kita bikin 3 sesi sehari. Ya, sesi siang, sesi sore, sesi malam. Jadi orang datang terus. Lead generation. Bayangkan kalau Anda punya bisnis, sistem lead generation yang nggak jalan, bisa jadi mungkin tokonya, aliran customer-nya mungkin berkurang, bahkan mungkin ngedrop sekali. Nah, zaman sekarang orang pakai konten, salah satunya untuk create lead generation. Nah, Anda lead generation seperti apa? Nah, jadi saat itu, saya ulangi, lead generation itu benar-benar kita bikin satu sistem, ya, kita undang mereka, lalu kita atur duduknya. Jadi yang membawa prospek itu duduknya harus bersebelahan dengan prospeknya, duduknya harus tegak begini, ya, sambil nonton presentasi, dan kita disuruh angguk-angguk gini. Begitu presentasi dimulai, leadernya ngomong, kita masih angguk-angguk begini. Nah, supaya apa? Supaya prospek yang datang, dan kita harus pakai jas, by the way, supaya itu menunjukkan kita profesional. Dan prospek akan lihat, nih, angguk-angguk, dia mereka angguk-angguk juga. Ya, terus kita tepuk tangan.
tepuk tangannya benar-benar. Jadi itu kalau NLP namanya match and mirror. Jadi karena kita tepuk tangan, mereka juga otomatis tepuk tangan. Nah, kita semangat, banyak senyum gitu kan. Nah, itu semua kita diajarin. Bagaimana caranya kita bisa mengundang orang yang tepat datang ke si pertemuan itu. Nah, itu penting. Ya, setelah itu skripnya apa. Jadi waktu saat mereka presentasi ada skripnya. Skripnya gini, awal ngomong begini, ada presentasinya begini, ada videonya begini. Semua itu by the way is a script. Nah, skrip itu harus dihafalin. Jadi waktu itu saya juga diberikan kesempatan ya, dikasih satu, karena di situ saya leader ya. Jadi saya juga sebagai leader untuk bisa mempresentasikan kepada audiens yang datang ya, untuk presentasi perusahaan, presentasi produk, presentasi tentang bagaimana perusahaan kita beda dibanding yang lain, USP. Itu lead generation. Nah, karena orang sudah terbuka, sudah melihat ini sesuatu yang bagus, baru dari situ diarahkan ke sesi berikutnya, di tahap berikutnya. Nah, pertanyaan, Coach, ada nggak waktu leads masuk itu datang ke sana, ada nggak yang akhirnya mereka pulang nggak ngapa-ngapain? Ada juga. Tapi kita ukur dari prospek yang kita bawa, ya berapa persen yang akhirnya pulang dan mereka nggak join, dan mereka nggak beli apa-apa. Ada juga. Tapi kita keep doing it, kita keep improving the leads generation system ini. Nomor 3. Oke? Nah, nomor 4, itu yang sebut dengan qualifying prospect. Qualifying prospect adalah setelah mereka keluar dari presentasi itu, ya bayangkan setelah keluar dari presentasi, mereka kita qualify. Qualify itu ada 4 kategori, ya kita kategorikan 4. B, A, N, T. B, A, N, T. B singkatan dari budget. Mereka punya budgetnya apa enggak? A, authority. Authority apakah mereka decision maker apa bukan? N adalah needs, ada kebutuhan apa enggak? T, time, apakah urgent apa enggak? Nah, kita qualify dari 4 poin ini, B, A, N, T. Budget, authority, needs, dan time. Nah, kita lihat nih orangnya ada kebutuhan nggak? Nah, itu ada pertanyaannya, ada skripnya. Ya, jadi kita tidak, sebelum mereka diperjelas lagi mengenai produk, mengenai bagaimana bisnis dan sebagainya, karena kita punya business opportunity-nya, kita qualify dulu, ini orang yang tepat apa bukan. Kalau bukan secara budget, misalnya secara financially belum tepat, ya mungkin kita bilang, ya oke, kita mungkin nanti kalau Anda ada teman atau apa, ya sometimes kita bilang gitu, Bapak kalau punya teman yang memang secara ada kebutuhan, mungkin orang tua, atau mungkin pamannya, atau mungkin antinya, uncle-nya, yang mungkin saat ini merasa punggungnya agak kurang enak, tidurnya suka nggak nyaman, bisa diundang ke sini. Ya, by the way, dia mau tuh. Jadi, kita kalau dia bukan orang yang authority, ya bukan decision maker, kita bisa minta dia untuk mengundang saudaranya dan sebagainya untuk datang. Nah, itu qualifying tuh. Ada skripnya, ada cara nanyanya, ada kita baca orang gimana. Itu ada urgency juga sama. Jadi kita ada pertanyaan contohnya begini. Menurut kamu semakin kamu menurut kamu ini seberapa mendesak kamu butuh saat ini untuk ada percepatan income? Ya, cepet butuh banget nih. Tapi saya saat ini nggak punya budget. Ya, understand lah. Oke, budget satu isu. Oke. So, tapi secara yang lain-lain selain budget, apakah ada hal lain yang menjadi concern kamu? Secara bisnis oke nggak? Oke. Secara produk oke nggak? Oke. Secara perusahaan oke nggak? Oke. So, what is your main big blocking you not going forward? Nah, budget. Oke. So, if we can talk, ya, kalau kita bisa bantu, ya, cari beberapa opsi solusi dari sisi budget. Were you interested to hear? Apakah Anda tertarik untuk dengerin lebih banyak? Oh, boleh. Oke, kita juga punya, kita pakai feel found kan. Saya mengerti apa yang Anda rasakan. I feel what you feel. Saya mengerti, saya merasakan apa yang Anda rasakan. I felt, saya juga mengerti apa yang Anda rasakan. Tapi, ya, kita menemukan, ya, ada juga teman kita, ada juga orang yang teman kita juga yang awalnya nggak punya budget. Dia bisa punya budget juga. Caranya gimana? Ada dari mereka, ada pinjem, gini-gini. Tapi akhirnya mereka bisa kembaliin, bahkan mereka bisa make money out of it. Karena itu penting, dan sebagainya. Jadi, budget jangan sampai itu jadi problem. Kalau you see lebih besar itu. Jadi, semua juga punya budget issue, ya. Tapi we can do. Nah, kayak gitu-gitu. Itu qualifying. Ya, ada scriptnya, ada role play-nya. Itu penting, karena kalau nggak begitu, ya, itu hilang semua prospek. Karena kita tidak dilatih bagaimana cara ketemu dengan prospek kalau punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu baru qualifying. Ya. Nah, setelah qualifying, baru close the prospect. Nah, closing itu penting. Jadi waktu closing,
ya, ada beberapa poin. Waktu kita closing, sebetulnya kita di tahap qualifying itu sebetulnya sudah 50% sebelum ke tahap closing. Di tahap qualifying, ya, itu basically kita benar-benar mesti lihat apakah orang ini ada kebutuhannya dan sebagainya. Kita mesti gali banget. Karena nanti kalau di situ tidak digali benar, sampai di closing, itu nanti mental. Nah, waktu di closing kita tinggal sebutkan 4 pilar lagi. Apakah Bapak ada ragu dari perusahaan ini? Enggak. Oke, kedua, secara industri, kita di health industry misalnya, atau di perusahaan-perusahaan yang di industri yang memang in demand, apakah Bapak ada keraguan di industri? Karena kalau kita lihat, gabung di satu bisnis, atau masuk di sebuah, atau beli satu produk yang memang Bapak melihat opportunity-nya, tidak ada demand-nya, itu kan akan sulit. Karena kita mindset-nya lihat, kita mindset-nya adalah ingin dia bukan hanya beli produk, tapi ingin orang ini lihat opportunity bisnisnya di balik ini. Ya kan, opportunity bisnisnya apa di balik ini. Jadi kalau Anda properti, ya Anda sales property, Anda closing customer ini, ya customer itu beli properti is not just about the cost dong. Pasti Anda mesti sampaikan dari sisi investment. Kalau Anda beli sekarang, Anda akan untung. Kalau Anda beli sekarang, untungnya apa? Kan pasti lihat dari situ. Ya, kalau Anda jualan SEO gitu kan, pasti juga lihatnya dari sisi investmentnya. Seperti Anda pasang budget berapa, Anda mau untung berapa kan gitu. Jadi fokusnya pasti pertama adalah perusahaannya oke apa enggak, kedua dari sisi industrinya apa enggak, ketiga ini bukan tentang cost tapi tentang investasi. Jelaskan value-nya, Anda jelaskan return-nya, itu kan. Keempat, saya, itu penting ya, karena perusahaan oke, produk oke, industri oke, ya secara ini bukan cost tapi investasi. Dan yang paling ketiga, sebelum mereka follow you, mereka beli siapa? Beli saya. Nah, apa yang saya bisa angkat sebagai saya sendiri? Why you want to be? Kenapa kenapa mereka harus beli dari saya kan gitu? Ya kan? Karena apa? Apa value saya? Nah, itu penting. Value saya apa? Begitu Bapak join, ya, jadi become our member atau become the team, ya, saya akan bantu Bapak making more money. Once you join me in this business, I help you, ya, with all my time, my effort, my focus to make you even more, making even more money than me, making more success than me. Itu is a guarantee. Jadi kalau Bapak ambil ini, guarantee. Garantinya apa? Bapak mendapatkan dukungan support. Dan saya juga seperti itu dulu. Saya juga nggak bisa, tapi saya bisa berhasil. Nah, salah satunya kan itu. Jadi testimoni diri. Kalau Anda sales property, Anda bilang gimana sama mereka? Pak, kalau Bapak beli dari saya, ya Bapak tahu yang saya sampaikan atau yang saya bantu Bapak, yang saya sarankan adalah properti yang pastinya menguntungkan. Saya garansi. Bapak jangan beli dari saya kalau saya beli properti ini bakal bikin Bapak jadi tambah stres. Jangan. Saya jual properti ini, misalnya, saya rekomend properti ini kepada Bapak because I know this property going to increase in the next 5 years. I know. Makanya saya bantu Bapak. Tapi kalau Bapak, ini yang bisa saya lihat, karena saya lihat analisa, lihat data, dan sebagainya. Nah, itu yang mereka beli. Jadi kan mereka beli confidence-nya kita. Nah, itu closing. Nah, itu sistem. Ya, jadi Anda bisa mengenal orang ini, mengenal orang itu, bagaimana cara kita ngomongnya, bagaimana kita menjelaskan 4 pilar tadi. It's a system. Nah, banyak orang sales, ya, ketemu dengan prospek, mereka nggak punya sistemnya. Jadi cara ngomongnya, alurnya berantakan, nggak punya satu struktur sistem yang jelas. Ada skrip tapi bingung. Ya, skripnya dihafal mentok, bukan dihafal. Ya, ada beberapa yang kita hafal karena dilatih tadi. Di bagian kedua kita training, the drilling, the sales, the script ada. Tapi skripnya yang benar-benar terbukti ya. Jadi makanya gini, waktu kita training sales, itu closer yang paling jago closing itu direkam. Nah, karena gini, waktu mereka closingnya lagi bener-bener jago banget dan mereka bener-bener the best closer gitu kan, itu ngomongnya, cara nanyanya, cara angle masuknya, confidence-nya itu lain banget. Nah, itu yang dipelajari, itu sistem. Nah, jadi waktu itu saya direkam ya, karena salah satu closer yang tinggi saya direkam. Nah, tim saya dengerin gini. Jadi setiap poin, setiap jeda, setiap tone itu semua dimainkan. Nah, itu yang membuat akhirnya mereka terbuka. Oh, nah itu yang membuat akhirnya closing-nya meningkat.
ya, dan kita ada satu sistem, ya, selalu diukur. Closingnya gimana? Closingnya gimana? Conversion apa yang kita bahas? Jadi setiap pertemuan kita latihan lagi. Jadi balik lagi, looping ya, gitu ya. Jadi waktu kita closing seperti itu ada sistemnya, ada 4 pilar, ada script, ada segala macam. Nah, kita juga ada direkam. Sehingga nanti masuk ke bagian kedua, sales training. Ya, nah, ini semua dari bagian 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah basically is a sales system, ya, yang Anda bisa pelajari ini, ya, bahwa yang saya juga pengalaman saya bahwa semua perusahaan-perusahaan, ya, menurut saya wajib memiliki sales system dari building the sales team, training the sales team, leads generation, qualifying the prospect sampai closing closing system. Itu penting. Karena itu semua, ya, akan mengenerate, bahkan bukan hanya mengenerate, tapi mempercepat, ya, revenue Anda, bahkan meningkat sampai ada salah satu klien saya bisa triple the sales, ya, dalam waktu kurang dari 2 tahun. Nah, itu karena apa? The system, ya, lead generation system, lead magnet system, scripting, ya. Jadi bukan training sekali-sekali, bukan gitu. Training itu berkali-kali, terus-terusan drilling. Makanya sales manager, ya, kalau Anda lihat, Anda punya sales manager itu bukan cuma lihat data, analisa, baca data, evaluasi laporan, bukan. Sales manager itu mesti menurunkan egonya, dia merasa pinter dan mengerti analisa, bukan itu. Justru sales manager itu menurut saya ya, mesti buang egonya tentang analisa, tentang bagaimana ini ada ide segala macam. Bukan, itu buang dulu egonya. Sales manager harus jadi coach-nya sales team Anda. Jadi dia harus bisa jadi coach-nya. Itu yang saya alami. Kalau sales manager cuma bisa baca data, cuma kasih laporan, cuma bikin laporan, cuma mau ngontrol join call doang, itu bukan sales manager. Ya, itu sih bisa AI sekarang, ya kan? Sales manager itu mesti buang egonya, jadi coach beneran. Seperti Phil Jackson, seperti yang saya rasakan juga waktu itu. Saya juga sama, saya jadi coach. Jadi buang itu semua. Analisa ada bagian khusus sales analyst. Tapi sales manager harus jadi coach-nya. Latihan itu. Nah, itu di-create sebuah sistemnya. Nah, itu tugas sales manager sebetulnya. Ya, jadi saran saya mungkin dengan video ini bisa membuka wawasan Anda tentang bagaimana you build, ya, the sales system, mulai dari building the team. Bisa jadi mungkin dari recruitment sistemnya. Jadi cara rekrutnya juga sudah harus beda. Cara qualify orangnya beda dengan fokus yang lain. Nah, itu semua is a system. Ya, dengan sistem ini, ya, kalau sistem ini benar-benar berjalan dengan baik, ya, dengan proses every step prosesnya benar, saya garansi banget, walaupun sekarang kondisi sedang sulit, kalau you have the benar-benar sales systemnya sangat kuat, saya yakin banget bisnis Anda akan naik. Ya, asal Anda improving, asal Anda betul-betul setiap proses Anda kaizen, Anda improve. Ya, semoga bisa bantu Anda. Saya Andrea, by the way, saya di bawah kasih link if you need to talk to me or bisa konsul dengan atau perlu konsul dengan saya mengenai how you can also build the sales system in your business. Anda bisa cek WA di bawah untuk bisa langsung ngobrol dengan tim saya. Ya, dan saya juga kasih link di bawah untuk Anda bisa download sales system starter pack, ya, supaya Anda bisa pelajari beberapa sales system template yang saya sampaikan dan beberapa material khusus supaya Anda bisa mengerti beberapa poin tentang membangun sales system di perusahaan Anda. Sukses selalu, saya Andrea Hilman, salam pengusaha.